Pada zaman dahulu, kala era masyarakat agraris Jawa sebelum modernisasi, di sebuah desa di tepian hutan di Jawa Tengah, tinggal sosok janda tua yang tinggal sendirian di gubuk tua sederhana di desa tepian hutan yang bernama Mbok Srini. Mbok Srini bekerja sebagai petani, namun hari-harinya diliputi rasa sepi karena tak kunjung dikaruniai anak. Kepedihannya mendorongnya berdoa dengan sangat sungguh-sungguh agar diberikan keturunan. Saat Mbok Srini sedang berdoa atas kesedihannya yang menginginkan seorang anak, ternyata doa Mbok Srini didengar oleh sosok Buto Ijo. Lalu, sosok Buto Ijo itu mendekati Mbok Srini. Mbok Srini terkejut akan kehadiran Buto Ijo. Karena ketakutan, Mbok Srini langsung berlari meninggalkan tempat ia berdoa. Tetapi, Buto Ijo dapat menghentikannya dan memberitahunya bahwa ia bisa memberikan Mbok Srini anak yang sangat ia inginkan selama ini. Namun dengan syarat bahwa ketika anak itu dewasa nanti, anak itu harus diserahkan kembali kepada Buto Ijo untuk jadi makanannya. Buto Ijo mengatakan bahwa Mbok Srini bisa mendapatkan anak dengan menanam biji timun yang ia berikan. Tanpa berpikir panjang, Mbok Srini menyetujui perjanjiannya dengan Buto karena keinginannya untuk mendapatkan anak. Sesampainya di rumah Mbok Srini, memandangi biji timun yang diberikan oleh Buto Ijo dan berpikir apakah dia memang bisa mendapatkan anak dari biji timun itu. Namun, dengan penuh tekad, Mbok Srini menanam biji timun itu di ladang belakang rumahnya. Setiap hari Mbok Srini merawat tanaman itu dengan penuh hati-hati. Hingga akhirnya biji timun itu tumbuh menjadi timun emas yang besar. Namun, Mbok Srini pun masih berpikir bagaimana ia bisa mendapatkan anak dari timun emas ini. Hingga akhirnya, Mbok Srini membelah timun emas itu, dan ternyata ada sosok bayi perempuan di dalamnya. Mbok Srini menangis terharu saat melihat bayi itu, lalu ia menamai bayinya Timun Mas. Mbok Srini merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang dan cinta. Hingga akhirnya bayi itu tumbuh menjadi gadis cantik nan baik yang sekarang sudah menginjak umur 16 tahun. Namun suatu hari, kebahagiaan itu tiba-tiba berubah menjadi ketakutan ketika mereka mendengarkan suara kaki yang sampai menggetarkan tanah. Mbok Srini pun tersadar bahwa yang datang adalah Buto Ijo yang akan mengambil anaknya. Dengan penuh ketakutan, Mbok Srini menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi di dalam kamar dan untuk tidak pernah menampakkan wajahnya pada Buto Ijo. Lalu Mbok Srini ke depan rumah untuk bertemu dengan Buto Ijo dan mengatakan bahwa Timun Mas masih belum cukup dewasa untuk menjadi makanannya, dan menyuruh Buto Ijo untuk kembali lagi tahun depan saat Timun Mas sudah siap untuk menjadi makanannya. Buto Ijo pun menuruti perkataan Mbok Srini dan kembali pulang. Mbok Srini memeluk Timun Mas dengan penuh ketakutan dan menceritakan apa yang terjadi 16 tahun yang lalu pada Timun Mas. Hingga menjelang ulang tahun Timun Mas yang ke-17, Mbok Srini bermimpi bertemu seorang pertapa di Gunung Gundul yang dapat membantunya. Tanpa berpikir panjang, Mbok Srini berangkat ke Gunung Gundul untuk mencari pertapa itu. Sesampainya di Gunung Gundul, Mbok Srini bertanya pada penduduk desa rumah pertapa yang ada dalam mimpinya. Hingga akhirnya Mbok Srini menemukan rumah pertapa itu. Mbok Srini menceritakan semua yang ia alami pada pertapa itu, dan pertapa itu memberikan 4 kantong misterius pada Mbok Srini untuk digunakan menyerang Buto Ijo. Sesampainya di rumah, Mbok Srini memberikan kantong ajaib itu pada Timun Mas agar dia bisa selamat dari Buto Ijo. Hingga akhirnya Buto Ijo kembali lagi ke rumah Mbok Srini dengan penuh amarah tidak sama seperti sebelumnya untuk menagih hutangnya. Namun Mbok Srini menyuruh Buto Ijo untuk mencari Timun Mas sendiri. Karena Timun Mas sudah pergi ke hutan, Buto Ijo pun langsung mencari Timun Mas di hutan. Sedangkan Mbok Srini menunggu di rumah dan berdoa berharap Timun Mas bisa selamat. Buto Ijo dapat menemukan Timun dengan cepat di hutan. Namun Timun Mas dengan gigih berlari menghindari Buto Ijo. Sesampainya di tengah hutan, Timun Mas membuka kantong pertamanya yang berisi biji timun lalu menaburnya ke tanah. Ternyata biji timun itu berubah menjadi tanaman timun raksasa yang bisa melilit tubuh Buto Ijo.
Dengan penuh amarah Buto Ijo mencabik-cabik lilitan tanaman itu dan berhasil melewatinya. Dan Buto Ijo kembali mengejar Timun Mas. Lalu Timun Mas membuka kantong keduanya yang berisi jarum lalu menaburnya ke tanah. Ternyata jarum itu berubah menjadi hutan bambu tajam yang menghalangi jalan Buto Ijo untuk mengejar Timun Mas. Namun ternyata Buto Ijo masih bisa melewatinya dan kembali mengejar Timun Mas. Lalu Timun Mas membuka kantong ketiganya yang berisi segenggam garam dan menaburkannya ke tanah. Dan garam itu berubah menjadi lautan luas. Namun Buto Ijo masih dapat menyeberanginya dan kembali mengejar Timun Mas. Dan Timun Mas membuka kantong terakhirnya yang berisi terasi dan menaburkannya ke tanah. Lalu terasi itu berubah menjadi lumpur dan menenggelamkan Buto Ijo. Hingga akhirnya Timun Mas bisa kembali ke rumah dengan selamat. Mbok Srini dan Timun Emas hidup tenteram dan aman selamanya.